Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Masih bersama saya Berian Tarnoyo di channel yang membahas strategi dan pola membangun bisnis toko online yang berawal dari marketplace ya. Masih dengan tema yang sama yaitu seputar tim ya. Kali ini kita akan membahas lebih detail mengenai bagaimana interview atau wawancara tim ketika kita sudah pasang lowongan dan mendapatkan calon-calon pelamar yang masuk ke dalam email ataupun WhatsApp kita. Nah, teman-teman, tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi dari channel ini. Kembali ke topik pembahasan kita, yaitu cara interview para pelamar ya. Jadi tadi ketika kita sudah pasang lowongan pekerjaan, sudah diposting di media-media tempat kita pasang lowongan pekerjaan, nah di situ akan mulai ada yang masukin email, kemudian ada yang WA. Jadi kita cantumkan WA. Dan uniknya nanti ya, walau alam nanti di tempat teman-teman kayak apa, kalau di saya pun mengalami, sudah ditulis detail di lowongan pekerjaan ya nanti akan ada yang nanya lagi. Jadi wajar. Bahkan mungkin ya, moga-moga nggak ada di teman-teman. Mereka secara attitude di WA udah kelihatan tuh. Cara nulis pesannya, kemudian ngejar-ngejarnya, mungkin ada yang pangping, jadi PP gitu ya. Dia ngirim pesan pakai huruf P doang, tuh masuknya ngeping gitu ya. Nah, jadi biasanya kayak gitu. Terus nanti teman-teman siapin waktu khusus untuk interview mereka. Saran saya siang atau malam, pas jam-jam orang capek. Bahkan malamnya pun agak malam gitu ya. Jadi memang yang kita dia pakai alam bawah sadarnya itu mulai aktif ketika orang itu sudah mulai capek. Sehingga yang keluar itu benar-benar apa adanya. Karena kita akan menggali yang namanya motivasi kerjanya apa. Karena motivasi kerja ini penting ya. Karena apa, orang yang nggak punya motivasi kerja susah buat dikasih uang, dikasih HP, dikasih gadget, kasih liburan, nggak akan termotivasi gitu. Jadi kalau dia dimotivasi dari eksternal aja nggak nggak bisa, internalnya nggak punya motivasi, susah teman-teman mau berkembang bersama tim yang seperti itu ya. Dia hanya nunut urep ya, atau nunut hidup. Yang penting saya kerja, saya digaji. Nanti dia tidak bisa mengembangkan dirinya. Makanya penting nanti rekrutmennya siang, sore, atau bahkan malam sekalian. Nah teman-teman, tapi pilih-pilih dulu nih dari sekian pelamar itu, teman-teman pilih dahulu ya yang di email yang punya kriteria, skill, dan pengalaman sesuai yang teman-teman butuhkan. Nah teman-teman panggilin ya, kasih waktu mereka, misal sehari teman-teman hanya mampu rekrutmen sekian orang, ya udah itu aja ya. Kalau nggak adil ya berarti reschedule gitu. Nah kemudian waktu datang kita bisa melihat tuh dari awal cara dia datang ya, motornya apa ya. Kalau pakai mobil kan berarti wah ini sugih tenan, ini kaya gitu. Nah, atau motornya apa, kemudian cara dia masuk ke kantor itu kan sudah mulai kelihatan itu, oh ini orangnya kayak gini ya. Bagi tipe-tipe saya punya nih di tim saya, dia bisa mengenali karakter seseorang dari cara berjalan, cara ngomong. Nah itu kelihatan teman-teman. Nah kemudian cara dia duduk ya, nah nanti itu udah bisa terlihat cara dia nyapa orang-orang yang ada di kantor. Kemudian kalau bisa kantongnya teman-teman kalau memang belum bagus, dibikin belum bagus sekalian di rumah ya. Saya dilihatin bahwa udah terlalu bagus ya, nanti khawatirnya ternyata dalamnya nggak bagus, ekspektasi pelamar jadi terlalu tinggi. Mending apa adanya aja ya, kalau di rumah ya di rumah. Nah kemudian setelah itu mereka ngantri itu nunggu diwawancara, teman-teman wawancara dulu satu-satu gitu ya. Di awal sampaikan seperti biasa kayak tadi, perkenalkan diri teman-teman sebagai apa di situ, lalu teman-teman sampaikan sejarah perusahaan sedikit, jualannya apa, kemudian udah berapa lama, lalu sekarang sedang membutuhkan tim yang seperti apa ya, kemudian budaya perusahaan. Jadi kita cerita dulu tuh teman-teman ya, kenalan dulu lah ya, biar mereka ada gambarannya. Jadi ada gambaran, oh perusahaan ini kayak gini toh gitu kan, kulturnya, budayanya, aturannya, kemudian baru nanti job desk dan gajinya. Nah kalau mereka setuju baru kita masuk ke interview ya, atau wawancara seputar kita di motivasi kerjanya dia apa. Nah motivasi kerja kalau ditanya, kalau bisa yang memang untuk oh saya mau cari uang, oh itu bagus. Nanti tinggal uangnya mau dipakai apa, untuk kuliah,
untuk orang tua, untuk sedekah, untuk belajar dan sebagainya. Itu berarti bagus, dia punya motivasi. Motivasi uang itu penting, materi itu penting teman-teman ya. Materi penting, kemudian inovasi ditampung penting, diurusi hati dan jiwanya juga penting ya. Cuma itu kan kebutuhan dasar yang memang harus terpenuhi tentunya ya. Jadi jangan lupa ya tadi urutannya, peraturan dasar ya, baik jam kerja, kemudian yang boleh dan yang nggak boleh ya, kemudian jam istirahat, kemudian job desk, gaji pokok, uang makan, uang transport, setelah training bagaimana ya, lalu pekerjaannya apa, kemudian alat kerjanya disediakan atau enggak. Kalau di kami soalnya disediakan, jadi kayak meja, kursi, laptop ya, keyboard, mouse itu sudah disediakan sesuai dengan kebutuhan, termasuk smartphone ya. Nah nanti baru ke wawancara motivasi kerja. Nah di sini kita itu kayak nyari jodoh juga ya. Jadi ya kita harus tahu ke depan dia mau di sini berapa lama. Selain motivasinya, dia ke depan di sini mau berapa lama, mau komitmen berapa lama, kemudian dia pengennya ke depan setelah kerja itu ngapain. Jadi kita tahu gambarannya seperti apa. Nah kalau perusahaan awal kalau sering gonta-ganti tim karena rekrutmennya salah, itu capek teman-teman. Kita mau berkembang, masa setiap rekrutmen keluar ngajarin orang terus, itu capek. Mending cari yang siap lama sama kita ya. Jadi kita nggak ngajarin orang terus menerus ya. Terus kemudian nanti ada makna gaji bagi dia apa, terus berapa gaji ideal yang dia inginkan, kebutuhannya apa, nanti gajinya mau dipakai apa, itu ditanyakan di awal ketika interview, supaya kita juga bisa memberikan nominal yang sesuai ya dengan yang dia butuhkan. Kalau terlalu kecil ya dia berat, terlalu besar ya nanti terlalu nyantai. Jadi harus dibuat sistemnya yang memenuhi kebutuhan, ada yang dibuat sistemnya seperti bonus itu ya. Kemudian banyak ya pertanyaan-pertanyaan untuk mengetahui karakternya, bisa dari orang tua, pekerjaan orang tua, dia anak keberapa, itu bisa mengetahui karakternya gitu ya. Misal dia dari keluarga yang susah, bisa aja dia orangnya lebih tipenya pekerja keras gitu kan, karena dia pengen merubah kehidupannya. Kemudian karakter dari pekerjaan orang tua itu juga mempengaruhi ya, mempengaruhi karakter orangnya seperti apa. Jumlah saudara ya, anak tunggal, nomor 1, 2 itu juga ada kriteria khusus ya. Cuma ini perlu jam terbang teman-teman, nggak bisa mesti benar ya, kadang juga masih salah ya, butuh jam terbang tentunya. Kemudian kalau sudah bersuami, apakah suaminya ridho gitu kan, dia bekerja di sini. Kemudian kalau untuk ngecek kultur, misal kalau value-nya di teman-teman ada spiritual, kapan dia pengajian, kapan dia sedekah, kapan terakhir dia telepon orang tua. Nah hal-hal kayak gitu untuk mengecek yang namanya attitude-nya dia gitu kan. Terus apakah punya pengalaman jual beli online, nah itu penting kalau buat toko online gitu kan. Terus berapa paling besar, kemudian dulu misal kalau pengiklan, dulu biaya iklannya paling besar berapa kayak gitu. Kalau sales dia paling gede dulu jualan berapa gitu. Dan seperti itu ya, itu bagaimana cara interview. Tinggal nanti dari sekian orang teman-teman rembuk, kalau bisa interviewnya berdua. Kalau satu itu agak subjektif, misal yang rekrutmen laki-laki, dia nyarinya yang cantik gitu kan, bukan karena skill ya. Paling nggak harus ada 2 orang supaya lebih objektif itu tadi cara interview ya. Nanti di video selanjutnya akan kita bahas tentang masa training ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.